Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah, hari ini Ibu masih menemani kalian pada materi di kelas 4, tema 5. Yaitu tentang pahlawanku. Memasuki subtema yang ketiga, sikap kepahlawanan. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kita dimudahkan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, hari ini kita mulai memasuki pelajaran ke-1. Apa tujuan kegiatan pembelajaran kali ini? Tujuannya setelah kalian tadi memahami tujuan pembelajaran kali ini, sekarang coba kalian perhatikan gambar. Apa pendapat kalian tentang sikap anak tersebut? Ya, betul sekali. Anak tersebut memiliki sikap kepahlawanan, yaitu mau menolong orang yang membutuhkan. Perilaku tersebut juga sudah ada sejak dulu, sejak para pahlawan dan raja-raja pada masa lampau. Para pahlawan rela menolong rakyatnya ketika mereka dalam kesulitan. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang mereka lakukan dan mereka perjuangkan? Yuk kita pelajari tentang sikap-sikap kepahlawanan yang ada. Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Pahlawan. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kalian akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Bagaimana perjuangan mereka? Sikap apa saja yang mereka miliki? Bagaimana strategi mereka dalam berjuang? Yuk
kita pelajari dan cari tahu lebih lanjut. Berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Siapa sajakah mereka? Di antaranya ada Cut Nyak Dien dari Aceh, ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Patimura dari Maluku, kemudian ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, ada Dewi Sartika dari Jawa Barat, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silas Papare dari Papua. Nah, tindakan apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut sehingga mereka disebut sebagai pahlawan nasional? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Salah satu pahlawan nasional kita adalah Kapiten Patimura. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman penjajah Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dustet di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi terbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, anak-anak, dari cerita Patimura tadi, coba kalian amati apa saja sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan para raja pada masa Islam. Kemudian kalian tuliskan sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar kita. Anak-anak, jika sudah, mari kita lanjutkan. Patimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh para penjajah Belanda. Nah, selain Patimura, Indonesia juga memiliki pahlawan nasional lainnya, yaitu Bung Tomo. Sekarang coba kalian simak teks tentang Bung Tomo berikut. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan di Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah sebuah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi museum di Tugu Pahlawan Surabaya.
Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang paling penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kalian bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Sekarang kalian akan melakukan percobaan tentang cermin. Kalian siapkan peralatan berikut. Yang pertama, cermin cembung. Kalian bisa menggunakan sendok bagian cembungnya, atau kalian bisa menggunakan kaca spion. Kemudian, bahan yang kedua adalah cermin cekung. Kalian bisa menggunakan bagian cekung sendok. Dan yang ketiga adalah cermin datar. Kalian lihatlah bayangan dengan menggunakan ketiga cermin tadi. Kemudian tuliskan hasil bayangan tersebut pada tabel berikut. Anak-anak, masihkah ingat dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Bagaimana sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitar kalian? Nah, mari kita buat urutan lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan mereka. Pada masa Hindu ada Raja Punawarman. Raja Punawarman memiliki sikap kepahlawanan, diantaranya mencintai rakyat dan berani melawan perompak. Kemudian ada pada masa Buddha, yaitu Raja Bala Putradewa. Kalian cari tahu sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Bala Putradewa. Kemudian pada masa Islam ada Sultan Hasanuddin. Kalian coba cari tahu sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin. Dan terakhir ada pada masa penjajahan adalah Insinyur Soekarno. Nah, kalian coba cari tahu juga tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno. Nah, anak-anak, apa yang dapat kalian temukan tentang sikap kepahlawan dari masa ke masa? Apakah ada persamaan atau perbedaannya? Semua pahlawan memiliki sikap rela berkorban dan berani menegakkan kebenaran serta pantang menyerah. Sikap kepahlawanan juga bisa kalian temukan di lingkungan sekitar kalian. Kalian bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah penjaga pintu perlintasan kereta api. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatnya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus bekerja keras. Namun Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya.
ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Jimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Jimin adalah seorang penjaga perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang. Mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Jimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Sikap kepahlawan yang dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam, mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut dengan periskop. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kalian juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kalian buat. Yuk kita belajar bersama teman atau saudara untuk membuat periskop. Bahan-bahan untuk membuat periskop sederhana. Yang pertama, siapkan 2 buah kardus tidak terpakai. Yang kedua, siapkan buah-buah kaca kecil berukuran sekitar 4,5 cm x 4,5 cm. Yang ketiga, siapkan gunting. Yang keempat, siapkan double tip. Dan siapkan spidol dan siapkan lem.
Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan membuat periskop, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Apa yang kalian temukan dalam percobaan ini? Bagaimana bayangan yang dihasilkan dari periskop? Apa kesimpulan yang kalian peroleh tentang percobaan ini? Nah, di manakah prinsip kerja periskop ini kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jika sudah, kalian bisa buat laporan percobaan dari kegiatan tadi. Nah, anak-anak, itu materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, tetap sehat, tetap ikuti protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa dengan Ibu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.